tanpa berita yang mengasihkan di televisi. Tadi di Metro TV itu dipilih Al-Amin, terus pembalaan hutan di Ketapang yang kemarin kita pandu, kita dukuni oleh Kiai Kanjeng dan tim Kenduri Cinta. Jadi tolong Anda catat bahwa tim Kenduri Cinta kita kirim ke Ketapang 5 hari sebelum penangkapan, dan kita menjaring seluruh fakta dan data-data, dan saya rangkul semua pimpinan-pimpinan masyarakat sana dari kepala suku Dayak, Madura, Melayu, dan tokoh-tokoh lain yang disegani dan seterusnya. Bahkan saya talk show dengan orang yang ditangkap nomor 1 yang Anda lihat di televisi. Bahkan saya diantar makan oleh dia tanpa dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Dan saya tetap sopan dan tetap baik dengan siapapun saja. Jadi tidak ada kejadian kecuali sebenarnya merupakan komposisi dari sumbangan musik, bunyi musik dari prana manusia. Prana, ya bukan hati. Prana itu di bawah pusara. Jadi kalau bukan di bawah pusara agak jauh. Antara itu sama itulah. Iya. Maksud saya begini, ini nanti kalau kelak kita punya waktu, kita akan bicarakan bahwa Anda dengan pemahaman prana ini Anda akan menemukan bahwa bangsa Anda ini adalah bangsa induknya umat manusia setelah Adam dan beberapa generasi berikutnya. Jadi bangsa induk yang kelak akan memimpin dunia, dan itu mungkin tidak terlalu lama lagi. Itu bukan Arab, bukan Yahudi, bukan Barat, bukan Latin, bukan Negro, tetapi Anda ini. Karena pangkal ginekologi Anda itu 7 abad sebelum Nabi Ibrahim. Jadi Anda jauh lebih tua daripada yang sekarang memimpin dunia. Ini kata dawak-dawak nulis, pokoknya tak dudui ngono tok, menane gak percaya ya sujud percaya. Oleh karena itu kita selalu punya kejutan-kejutan, kita selalu punya fenomena-fenomena yang tidak kita duga-duga. Karena manusia Indonesia ini luar biasa kayanya. Kebahagiaan dan penderitaan itu bisa digoreng dari siji. Tangis dan derita, tangis dan tawa itu bisa dijadikan satu paket. Oke, jadi perspektif yang kedua adalah alam dan manusia. Perspektif yang ketiga, perspektif itu maksud saya, jangan dipikir Indonesia ini hanya diproses oleh KPK, DPR, gubernur, bupati, aktivis mahasiswa, LSM, ulama, MUI dan seterusnya. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang juga sedang bekerja untuk kita semua. Ini angel itu jelas ini. Nabi Muhammad itu bukan manusia. Nabi Muhammad itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Kemudian salah satu pantulannya adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi Muhammad bin Abdullah itu betul-betul hanya output dari Muhammad yang sejati. Oleh karena itu kalau Anda kapan-kapan bisa berburu kepada banyak orang, Anda akan bisa mendaftari orang yang paling sakti, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dia tetap akan menjadi manusia terbesar sepanjang sejarah. Itu tidak lain adalah Muhammad SAW. Nek sekedar gulat tinju itu jago nih. Dia jago gulat Muhammad. Tapi itu nanti kapan-kapan tak ceritanya sampai detail ya. Termasuk misalnya ulama-ulama sampai hari ini selalu ngomong tauhid, syahadat kalau nyeritain Muhammad dan Abu Jahal. Padahal tema utamanya Abu Jahal menjegal Muhammad dan menghadang langkah Muhammad itu adalah hak cipta air Zam-Zam dan Ka'bah. Ka'bah itu Singapurnya Timur Tengah pada waktu itu. Pusat perdagangan, pusat lalu lintas, perempatan jalan dari berbagai arus ekonomi. Nah kalau itu dikuasai Muhammad, maka Abu Jahal akan kehilangan 50 aset ekonominya. Ditambah dia tidak bisa merebut
air Zam-Zam yang merupakan satu-satunya sumber alam, sumber kekayaan alam pada waktu itu. Anda tahu di Mekah itu rumput aja tidak tumbuh pada waktu itu. Sekarang pun ya angel, nandur kacang, nandur lahus angel. Angel. Makanya Kus-Kus itu dapat pahala besar karena dia menciptakan lagu bukan lautan hanya kolam susu itu ya. Nah, cuman kini senengannya susu netok. Giling-giling pendile ya. Wancene arek-arek. Padahal pendil tanpa susu lah horor. Begitu juga susu tanpa pendil itu nemen horor. Ya oh, pokok trepes ini ya. Nah, ini ahli pendil ini. Ini ahli pendil. Ya bismillah, saya teruskan. Oleh karena itu saya persingkat poin pertama saya dengan perspektif yang seperti itu. Ada dua makhluk lain yang ada di bumi selain manusia, selain malaikat, selain jin dan setan, yang juga ikut bekerja. Sehingga itu salah satu yang membuat saya pada malam hari ini sebenarnya sekaligus sangat sedih, tapi sekaligus mendapatkan kebahagiaan yang sangat memuncak. Poin yang pertama ini saya ingin katakan kepada Anda ini betul-betul sudah Genduri Cinta ini sebenarnya setiap bulan mengumpulkan satu papan kayu untuk pada suatu hari menjadi perahunya Nuh, gambarannya begitu. Jadi ditertawakan orang, tidak diperhatikan orang, diejek orang, tidak ada masalah karena Anda ini kaum perintis, Anda ini kaum pelopor, Anda ini orang yang akan nanti kita pakai teori petani ya. Tapi pokoknya Anda ini orang yang memulai kembali Republik Indonesia. Dan barang siapa mengejek Anda, dia akan makan tainya sendiri. Itu kutukan kita seperti itu. Apa sebabnya kok mangan tai EDW? Karena wacana kita adalah kapal Nabi Nuh itu dulu diejek-ejek oleh masyarakat sekitarnya. Dan sekitar 350 orang itu meskipun tidak bersama-sama secara bertahap, mereka tidak hanya mentertawakan Nabi Nuh bikin kapal, tapi juga iseng-iseng bengi-bengi toawan melbu kapal diisingi. Jadi beol di dalam kapalnya Nabi Nuh itu, dan Nabi Nuh sedih sekali. Dia ngomong ya tak selamat, dia malah diisingi tuh. Bajingan. Tuh ya. Mon. Sini Mon. Sini dong. Ini filosof saya, ini guru saya. Mon, tolong ditangkap, Nah, 350 orang ini membuat Nabi Nuh sedih sehingga dia tidak bisa menahan diri, meskipun dia Nabi yang sangat sabar, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada Allah. Ya Allah, saya mungkin bisa menahan kesabaran sebagai hamba-Mu, tapi mungkin aku tidak bisa menahan emosiku sebagai kekasih-Mu, dia bilang begitu. Lagi kalimatnya ini jane karanganku dhewe. Loh, imajinasi tapi asal tidak keluar syariat enggak masalah ya. Aku wani ngomong syariat. Gitu. Kalau ini kapal saya murni independen, saya mungkin bisa menahan emosi. Tapi karena aku membuat kapal ini atas perintah-Mu, sehingga kapal ini adalah kapal-Mu ya Allah, maka aku tersinggung. Mereka beol di situ. Terus Allah nyuruh Jibril suruh ngepok-ngepok gini, sabar kau, suka apa-apa gampang, itu soal kecil kata Allah. Ya tetapi ini tidak kecil bagi saya ya Allah, karena saya bukan yang maha besar. Ya sudah, kamu lihat besok saya akan kasih tindakan sedikit saja kata Allah. Besoknya ternyata semua yang beol di kapal sakit perut. Wus melenggung suara akhirnya ada yang pingsan, ada yang sudah tidak karu-karuan, keadaan ribut di seluruh komunitas Nabi Nuh, ribut sampai Nabi Nuh menyesal kenapa dia mengeluh kepada Allah, karena Allah ini tinggal ini suara tengah. Terus dia bilang lagi, ya Allah tolong dikasih jalan keluar, ini aku sekarang yang menahan yang